Nama gue Arjuna Dewa, gue dari 1210. Halo, nama gue Satrio Bimorianto. Halo, nama gue Muhammad Rizky Nugroho. Gue Chandra Artabia. Guys, nama aku Yohana Nurul Ramadhani. Di sini nama saya Muhammad Rizky Mawar dari. Nama aku Nadila Nurul dari. Nama saya Muhammad Fawzi Akbar dan gue Lintang. Nama gue Albert. Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI didirikan pada tahun 1920 dan merupakan kelanjutan dari ISDV yang didirikan pada tahun 1914 oleh tokoh sosialis Belanda yaitu Hans Nevlin. Ketua Partai Komunis Indonesia yang terkenal adalah Dipa Nusantara Aidit yang memimpin gerakan PKI saat terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. PKI adalah sebuah partai yang berideologi komunis di Hindia Belanda Indonesia. Partai ini merupakan partai komunis non-pemerintah terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Sebelum akhirnya dilarang dan dibubarkan setelah peristiwa Gerakan 30 September atau yang disebut dengan G30S pada tahun 1965. Pemberontakan PKI merujuk pada dua peristiwa utama, yaitu ada pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan gerakan 30 September di tahun 1995. Pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur pada bulan September sampai Desember tahun 1948. Jadi PKI ini adalah konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia yang memproklamasikan diri dan kelompok oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat pada masa Revolusi Nasional Indonesia. FDR ini terdiri dari PKI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan Pemuda Sosialis Indonesia. Dan kemudian ketika sebagian besar pemimpin dan anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan TNI. Salah satu hal yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan PKI Madiun adalah perjanjian Renville yang disetujui, sehingga wilayah dari Republik Indonesia semakin mengecil dan berkurang. Bahkan kolonial Belanda juga memblokade jalur ekonomi Indonesia. Terbentuknya FDR dipicu oleh ketegangan politik dan ekonomi yang melanda negara pasca kemerdekaan, yang dipimpin oleh Musso dan Amir Sarifuddin, dan bertujuan untuk mengguyurkan pemerintah yang sah dan mendirikan Republik Soviet Indonesia. Pada 31 Oktober 1948, pemberontakan ini akhirnya gagal setelah Musso tewas karena ditembak mati dalam pertempuran kecil yang terjadi di Desa Semanding. Selanjutnya pada 1 Desember 1948, Amir Sarifuddin dan tokoh-tokoh PKI lainnya ditangkap dan dieksekusi mati. Bang, Ya, kira-kira lu tau gak tujuan dari pemberontakan itu apa? tahu, gue jelasin ya. Jadi, tujuan dari pemberontakan itu adalah untuk menghancurkan susunan pemerintah yang sah dan juga untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis, serta membentuk komunis di Indonesia, dan lalu menghancurkan susunan kabinet oleh Muhammad Hatta, yaitu rekonstruksi dan juga rasionalisasi, serta menjadikan Musso dan Amir Sarifuddin sebagai presiden dan perdana menteri mereka. Oh, itu tujuan dari pemberontakannya, Bang. Makasih, Bang, ya. Ya sama-sama. Nah, itu dorong-dorong. Gue mau nanya dah. Siapa sih tokoh-tokoh yang berperan dalam pemberontakan PKI di Madiun? Oh, tokoh-tokoh. Iya bang. Jadi, tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam berdirinya dan berkembangnya PKI. Yang pertama itu ada Musso, dan yang kedua tuh ada Amir Sarifuddin. Yang keempat tuh ada Dipa Nusantara Aidit, dan yang kelima itu Misbah. Nah, yang keenam itu ada Alimin Prawiro Dirjo, dan yang ketujuh itu ada Darsono, dan yang ke-8 itu ada Semaun, yang ke-9 itu ada Hans Nevlin, dan yang ke-10 itu ada Abdul Latif Hendra Ningrat, yang ke-11 itu Otomo Ramelan. Oh jadi itu bang, nama-nama tokoh yang berperan dalam PKI Madiun. Yaudah, makasih ya bang. Sama-sama. Iya. Pertama ada pembangunan terhambat. Pembangunan dilakukan oleh negara Indonesia menjadi terhambat sehingga membuat adanya pembangunan menjadi terganggu dan tidak maksimal. Jadi yang kedua ada yaitu adanya rasa tidak aman bagi masyarakat. Pada saat itu adanya dua kubu saat terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun membuat masyarakat menjadi cemas dan takut, apalagi masyarakat yang tinggalnya di daerah Madiun. Masyarakat yang tinggal di daerah Madiun tidak saling berkomunikasi karena adanya rasa yang tidak nyaman dan takut. Nah, yang ketiga adanya banyaknya korban jiwa.
Pemberontakan PKI Madiun memakan banyak sekali korban jiwa, baik itu dari pihak TNI maupun dari pihak PKI. Sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang merasakan kesedihan karena ditinggalkan oleh anggota keluarganya. Selain itu, banyaknya korban jiwa ini memunculkan sejarah kelam bagi negara Indonesia. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada aktivitas terganggu. Pemberontakan PKI Madiun mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Masyarakat sangat takut untuk beraktivitas karena takut akan dilukai oleh PKI. Nah, dampak ini juga memberikan keterlambatan pada pembangunan dan memberikan rasa trauma. Gerakan 30 September atau yang biasa kita sebut dengan G30S adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama 2 hari 1 malam, yakni mulai 30 September sampai dengan 1 Oktober 1965. G30S merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno, mengubah Indonesia menjadi negara komunis, menyingkirkan TNI Angkatan Darat, serta merebut kekuasaan pemerintah. Fun fact, penyebutan peristiwa ini memiliki ragam jenis loh. Presiden Soekarno sendiri menyebut peristiwa ini dengan istilah Gestok atau gerakan 1 Oktober. Cocok juga ya. Tapi sementara itu Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapo atau gerakan September 30. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto mengubah sebutannya menjadi G30 SPKI atau gerakan 30 September PKI. Ini dipimpin oleh Dayan Aidit yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965, yang dia sebagai koordinasi dan perlengkapan pada tanggal 1 Oktober 1965, yang menyebabkan gugurnya 6 jenderal dan 1 perwira pertama militer Indonesia, dan jasadnya dibuang ke dalam lubang yang bernama Lubang Buaya daerah Jakarta Timur. Adapun korban yang ditemukan di lubang buaya yaitu Jenderal Ahmad Yani, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, dan Letnan 1 Pierre Andreas Tendean.
Dalang dari pergerakan 30 September yaitu Dipa Nusantara Aidit. Beliau adalah orang yang memimpin Partai Komunis Indonesia pada masa itu. Tapi dia tidak bergerak sendiri. Dia bersama beberapa tokoh kunci lainnya. Yang pertama yaitu Letnan Kolonel Untung bin Syamsuri. Dia adalah orang yang memimpin pergerakan di lapangan. Kemudian ada Syam Kamar Usman. Dia adalah seorang badan intelijen Partai Komunis Indonesia.